Oke, kalau sudah di done, maka kita sudah berhasil ini membuat pertanyaan di menit ke 0.20. Nah, seperti ini. Kalau memang kurang lebar bisa dilebari langsung seperti ini. Dengan IP ya, 65. Lihat, ini hampir sampai pada soal muncul. Nah, ini dia. Jadi kalau saya ini fungsi ininya nggak ada, fungsi navigasinya sudah nggak bisa. Kalau misalkan saya jawabnya salah, begini cek salah, ini saya continue itu tidak bisa, pasti kembali lagi ke belakang. Nah, inilah. Oke, kalau sudah coba saya klik yang benar, maka dia bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini kita akan membuat video interaktif. Selama ini kalau kita mengajar secara daring, mungkin ya kita memberikan modul berupa PDF atau PPT atau video gitu ya. Kalau modul dan PDF mungkin tingkat ketertarikan mahasiswa atau siswa kita itu sangat kecil begitu ya. Kalau misalkan kita memberikan video kepada mahasiswa atau siswa kita untuk dilihat atau ditonton, ada kalanya kita tidak tahu bahwa apakah video kita itu benar-benar ditonton atau tidak begitu ya. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat video yang interaktif. Jadi nanti di menit-menit tertentu nanti akan muncul pertanyaan yang wajib dijawab, yang harus dijawab dengan benar. Jika dijawabnya salah, maka video itu nanti akan kembali lagi ke depan. Sehingga nanti siswa di sini harus benar-benar melihat, menyimak, dan memahami apa dari isi video. Ini sebagai kontrol bahwa video yang kita berikan itu memang benar-benar ditonton oleh siswa atau mahasiswa kita. Contohnya seperti ini. Di sini saya sudah memiliki kuis online ya, yang videonya hanya sekitar 0,56 menit. Di sini yang titik-titik ini akan muncul pertanyaan ya, akan muncul pertanyaan. Nah, di sini ada navigasi. Navigasi ini nanti disable, tidak berfungsi, hanya berfungsi ketika di awal ini untuk play. Kemudian yang ini berfungsi untuk kembali 10 detik saja. Nah, seperti apa? Kita coba play ya. Host pertamanya 64, host yang terakhir adalah 126, dan seterusnya disesuaikan dengan tabel ini. Antara IP lihat, setelah sampai di sini, ini nanti akan ada pertanyaan seperti ini. Nah, ini harus dijawab supaya nanti siswa itu bisa melanjutkan. Ya, misalkan saya jawab misalkan seperti ini, cek. Oke, jika jawabannya benar, maka dia bisa ini melanjutkan. Dengan IP kalau mau nanti pada saat dengan IP1 sampai dan di sini IP65 ini itu harus akan keluar lagi pertanyaan seperti ini. Jika pertanyaannya salah, misalkan saya ketik yang atas misalkan, kemudian dicek ternyata salah, maka dia tidak bisa continue, tapi kembali ke detik yang kita tentukan. Harus dia kembali lagi ke sini. Kebetulan detiknya itu saya kembalikan sedikit saja. Ini bisa nanti dikembalikan dari awal lagi gitu ya. Coba salah lagi. Ya, seperti ini, continue, harus kembali lagi. Kalau saya ketik dengan benar, jawab dengan benar, kalau kita cek sudah benar, baru videonya bisa jalan lagi. Inilah penjelasan dari subnetting. Nah, ini model dicoba-coba classroom yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan pembelajaran secara daring. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita bisa mensubmit jawaban kita yang menonton itu ya. Kalau kita submit, sudah selesai. Nah, ini nanti akan terdapat nilai di sini ya. Ada nilai. Kalau kita lihat di grade atau di nilai itu nanti akan masuk di sini. Nilainya akan masuk di sini. Siswa siapa yang benar menjawab akan masuk di sini. Nah, bagaimana membuat video seperti ini? Tentu saja untuk membuatnya kita harus memiliki model terlebih dahulu di LMS kita. Biasanya kalau sekolah atau universitas itu biasanya sudah memiliki LMS atau e-learning dengan menggunakan model seperti ini Bapak Ibu ya. Tinggal nanti minta tolong ke adminnya untuk diaktifkan atau diinstalkan plugin H5P seperti ini. H5P. Nah, di video saya yang lain nanti akan dibahas juga bagaimana menginstal atau
memasukkan plugin H5P di Moodle-nya, tapi bertindak sebagai admin. Baik, Bapak Ibu kalau misalkan belum punya akses terhadap admin, tidak bisa menginstal plugin-nya, tetapi hanya bisa menggunakan atau membuat video interaktif seperti yang tadi saya tunjukkan. Oke, kita akan coba bagaimana cara membuat video interaktifnya. Ya, kita turn on terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan activity gitu ya. Kita akan coba membuat seperti ini. Tambahkan activity. Nah, di activity ini, di sini kalau sudah diinstal plugin-nya akan muncul namanya interaktif content. Ya, interaktif content H5P. Ya, kita klik ini. Kemudian setelah kita klik di sini akan keluar. Ya, nah di sini kita kasih deskripsinya H5P coba begitu ya. Tapi ini juga nggak dikasih, nggak apa-apa. Kemudian di sini di editor ini ada H5P konten ya. Di sini banyak sekali konten-konten yang bisa digunakan untuk pembelajaran kita seperti mark the word, kemudian multiple choice, single choice dan lain-lain. Nah, yang paling banyak digunakan di sini adalah video interaktif di sini yang paling atas seperti yang tadi saya tunjukkan di awal. Oke, kita akan membuat video interaktif ini. Kita klik dulu detail, kemudian kita klik use sini. Setelah itu akan muncul seperti ini ya. Kalau ada keluar seperti ini guide saja, ini bisa di-exit Bapak Ibu. Oke, setelah itu di sini ada beberapa hal yang perlu diisi. Sebelum kita ngisi setting-settingan di H5P ini, kita full screen saja dulu ya. Full screen supaya nanti tampilannya besar seperti ini. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah upload embed video di sini. Tambah plus. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah mengupload video yang ada di komputer kita. Yang kedua adalah memasukkan video yang ada di YouTube kita. Atau YouTube-nya orang lain juga boleh. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya link YouTube punya saya yang durasinya hanya nggak nyampe 1 menit ya. Saya kopikan saja di sini. Udah. Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan YouTube orang lain, misalkan seperti ini YouTube misalkan ya, klik misalkan seperti ini misalkan ya, kita tinggal klik saja, kemudian linknya ini dikopikan saja dulu, copy, kemudian nanti dipastekan di sini. Oke, kalau sudah di insert, ini video sudah masuk. Langkah yang berikutnya kita akan memberikan interaktif atau soal-soal interaktif di menit-menit tertentu. Kita akan masuk ke sini, add interaction. Kemudian di add interaction ini exit saja. Kita akan tentukan di menit keberapa. Saya sudah punya skenario bahwa di menit ke-20 saya akan memberikan pertanyaan ini. Nah, berarti saya masuk ke menit 20 dengan kira-kira di sini. Kalau Ya, kira-kira di sini menit ke-20. Kemudian setelah itu kita akan memberikan pertanyaan. Ingat yang di sini yang dipilih adalah multiple choice, bukan yang single choice. Kalau single choice nanti jawaban hanya satu, kalau multiple choice nanti harus benar jawabannya ya. Kita pilih multiple choice, klik, oke, kemudian akan muncul di sini. Dia menitnya akan di display soalnya pada menit atau pada detik ke 20 sampai 21 saja ya, selama 1 detik saja. Kemudian di sini ada display S-nya, itu adalah poster. Poster itu nanti langsung muncul di video, langsung dihentikan, dipaksa pause videonya ya. Videonya dipaksa pause, kemudian muncul poster atau pertanyaan. Kemudian di sini silakan tuliskan title dari pertanyaan, misalkan pertanyaan 1. Ada questionnya di sini. Questionnya saya sudah buat di sini ya. Nah, saya berapa host pertama untuk subnet 26. Ini contoh pertanyaan. Kalau Bapak Ibu silakan disesuaikan saja. Contoh, misalkan berapa host pertama. Kemudian available optionnya atau jawabannya. Di sini jawabannya Ctrl C, saya taruh di sini. Ini adalah jawaban yang benar, maka saya klik correct di sini. Yang kedua, jawabannya misalkan saya kasih sembarang ya. Oke. Ini adalah jawaban yang salah, jadi dibiarkan saja kosong. Kalau sudah Bapak Ibu, ini untuk overall feedbacknya dibiarkan kosong saja.
diabaikan saja. Di sini ada behavioral setting. Kita klik di sini. Jangan lupa ini nanti di retrieve button-nya itu boleh ditampilkan. Kemudian show solution, ini jawaban, kita disable saja supaya tidak muncul jawabannya, supaya benar-benar diperhatikan videonya. Kemudian di sini ada randomize answer. Kemudian di sini kita contreng saja supaya nanti jawabannya itu diacak ketika refresh, atau ke teman sebelahnya juga diacak jawabannya. Kemudian di sini kita membutuhkan jawaban ya, supaya bisa dilanjutkan untuk menonton videonya. Jadi require ini dicontreng saja. Oke, kalau sudah, yang berikutnya settingannya adalah adaptivity ya. Adaptivity ini adalah actionnya jika salah ya, actionnya jika wrong ya, maka ini nanti akan dikembalikan ke menit, katakanlah 0.20 ke detik 0 berapa ya? Sebentar. 005 begitu ya, karena videonya cukup pendek ya. Jadi nanti kalau salah, nanti videonya akan kembali lagi ke depan. Yang awalnya kita tadi videonya kan di display jam ini ya, 0.20 kan. Jika salah di 0.20 pertanyaannya, maka dia akan kembali ke 00 misalkan, boleh, atau ke 005 misalkan. Seperti itu. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti di sini ada require full score for task before proceeding. Jadi ini diaktifkan saja ya, supaya nanti dia skornya itu penuh begitu ya. Oke, kalau sudah di done, maka kita sudah berhasil ini membuat pertanyaan di menit ke 0.20. Nah, seperti ini. Kalau memang kurang lebar, bisa dilebari langsung seperti ini. Boleh. Sudah, kalau sudah, kita akan membuat pertanyaan kedua misalkan ya. Pertanyaan kedua akan saya taruh sesuai dengan skenario, taruh ke 0.40 ya. Menit ke 0.40 di sini. Di sini nanti setelah menit sini saya akan memberikan pertanyaan lagi, tentu saja nanti disesuaikan pertanyaannya dengan isi dari videonya ya. Kalau belum masuk materinya di video ya tentu saja jangan kasih pertanyaan yang lain gitu ya. Ini saya kasih lagi multiple choice. Kalau sudah saya 40, saya kasih 1 detik saja 41. Kemudian di sini poster sehingga dia dipaksa pause. Kemudian ini title-nya pertanyaan 2, kemudian pertanyaannya siapa gurumu misalnya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Jawabannya misalkan saya Taufik, yang benar, kemudian yang salah itu mungkin Muhlis begitu ya. Oke, kalau sudah seperti yang tadi behavioral setting, kita klik contreng enable sama show-nya, solution-nya dibuang, kemudian random require answer, kemudian adaptivity-nya kita jika wrong action-nya maka dia akan dikembalikan, jika salah ya, karena kan nggak mau jelas. Jika salah nanti saya kembalikan ke menit ke sini saja. Sesuai dengan ini kan tadi kan di menit ke muncul soalnya kan menit 20. Jika salah berarti saya taruh di menit 25 saja. Detik 25. Jika salah saya kembalikan lagi ke detik 25. Sorry. 0.25. Ini format untuk penulisan jamnya M, minute sama second. Kemudian saya require sini. Kemudian saya down, sudah selesai. Oke, ini kita perbesar. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sudah nanti ada di sini behavioral setting ya. Kita akan setting juga di sini. Ini mulai 00 ya. Jadi mulai dari depan ya, start videonya ya. Kemudian yang lain dibiarkan saja. Bisa di sini kalau Bapak Ibu mau autoplay videonya boleh, kalau loop bolak-balik videonya juga boleh. Kalau saya biarkan saja. Nah, yang penting adalah di sini. Show button for rewinding 10 second. Jadi nanti
siswa itu tidak harus menunggu salah untuk kembali ke video sebelumnya, tapi bisa ada muncul untuk back ke sebanyak 10 second saja. Kemudian di sini prevent skipping forward, artinya tidak boleh di skip, tidak boleh di forward untuk ketika muncul soal nanti ya. Ini oke, kalau sudah, ini sudah selesai semua, kita tinggal proses to save. Sudah masuk semuanya di sini. Sudah masuk. Title-nya jangan lupa di sini. Misalkan H5P kuis percobaan misalkan ya. Title-nya. Oke. Sudah, semuanya sudah. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, kita tinggal activity completion. Activity completion atau aktivitas kelengkapan aktivitasnya di sini untuk completion trackingnya kita pilih yang show activity as complete when condition are met. Artinya siswa itu harus benar-benar melihat dikatakan sudah ya. Kalau ini contrengnya dibuang. Kalau ini tidak dibuang, nanti siswa itu hanya melihat sebentar saja itu sudah dianggap memiliki nilai. Padahal kita maunya kan melihat keseluruhan dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini dibuang saja. Kemudian di sini itu dicontreng, jadi siswa student itu harus memiliki nilai grade ya untuk dikatakan bahwa tugasnya itu komplit gitu ya. Nah, kemudian di sini expect completion on, jadi ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan saja kira-kira kuisnya ini jam berapa sampai jam berapa. Katakanlah misalkan hari ini tanggal 26 Agustus ya. Sampai dengan jam berapa misalkan, atau saya kasih 25. Oke, yang seperti ini ya, saya kasih seperti ini saat ini juga misalkan. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal save and return to course. Oke, sudah selesai. Nah, kita sudah memiliki ini yang tadi saya buat, ini yang barusan saya buat. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang ya, kita lihat di sini ya, H5P, kita lihat coba play. Oke, kita coba. Host pertamanya jadi 64, ini disable, semuanya disable ya. 26 dan seterusnya. Ya, ini yang tadi saya maksudkan rewind 10 second. Inilah pembagian. Jadi kalau diklik dia kembali ke 10 second ke belakang. Terakhir adalah 120 dengan IP. Ya, lihat ini hampir sampai pada soal muncul. Nah, ini dia. Jadi kalau saya ini fungsi ininya nggak ada, fungsi navigasinya sudah nggak bisa. Kalau misalkan saya jawabnya salah, begini cek salah. Ini saya continue itu tidak bisa, pasti kembali lagi ke belakang. Nah, inilah pembagian dari subnet ini. Nah, sekarang apakah masih menjadi satu network antara IP 1.1 ini dengan IP 65? Oke, kalau sudah coba saya klik yang benar, maka dia bisa dilanjutkan. Kalau yang kemarin masih garing 2. Nah, cukup mudah Bapak Ibu, ini bisa digunakan sebagai media flip classroom kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan H5P ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.